Tapi seorang Aryan Seringai, Ricky Seringai pun mengidolakan Rox masalahnya. Jimmy megang sepatu tuh, gue pegang sepatu Trison, kayak gitu. Rox tuh membubarkan 2 band pada saat itu gitu loh. Nggak ada pernah bahas ini. Gue tahu cerita ini soalnya. Akhirnya dibawa ke kantor polisi. Dia sakit ya Karena drugs addict-nya. karena drugs addict-nya. Yang di otak dia tuh hanya drum dan musik. Ini lagu terakhir nih, lagu rock bergema nih, dan ini lagu yang terakhir gue nyanyiin. Gue mainin barang Rox. Musik rock bukan buat dia doang tuh kok. Ku tatap tajam indah purnama menerangi bumi yang semakin gelap. Mungkinkah terangkan kekal menyinari jalan ini? Oh rembulan, terangi jiwa agar ku berjalan dengan pasti. Oh hujan datanglah sejenak, membasahi jiwa yang kering merangas, untuk menggapai semua cita yang akan ku raih dan ku tempuh. Burung camar terbang melayang, ceritakan semua resahku ini, agar ku dapat melangkah dengan hati yang tegar dan pasti. Tegar dan pasti. Wah, ya itu. Sehat Bang Trison ya? Sehat. Mantep banget. Cabuler dan cabulis. Ini yang waktu gue muda dulu. Kalau gue pegang sepatu Nike-nya, gue digirang banget tuh berdua Jimmy. Asli. Kita kedatangan Trison, vokalis dari Rox, Cabuler dan cabulis. Jadi, kalau lu mengidolakan si A, si B, si C, gue, selain Iwan Fals ya, yang membuat gue menjadi seorang musisi adalah beliau. Wes, gue tersanjung banget. Kenapa? Karena gini, dulu gua zaman era anjir, ketahuan tuanya gue, apalagi dia 88-an tahun 1987, 88, 89. Cuman ada satu band Indonesia yang boleh dibilang mewakili genre musik gua. Di saat semua band menggunakan jas, baju jubah, ikat kepala, ya kan, buntung jaring-jaring. Rox pada saat itu hanya dengan simple kaos Metallica, kaos Anthrax, kaos Misfit di era itu, friend. Ya enggak. Dari situ gue akhirnya pertama kali gue nonton Rox itu sebenarnya gue diajak sama almarhum drummernya Rox. Nah, entar gue cerita panjang lebar, tapi sebelumnya gue ngobrol-ngobrol sama Bang Trison dulu. Sibuk apaan sekarang Bang nih gembel pandemi ini? Iya nih, kacau nih ke pandemi ini ya. Ya, gue baru pindah rumah nih, jadi gue dari mana ke mana tuh? Kesibukan lah. Dari daerah mana ke mana? Kota ke kampung lah. Gue tinggal di daerah Bogor, di Bogor. Sekarang ya? Jadi gue lagi renov rumah nih, ya, karena memang nggak ada kegiatan yang ini ya, yang pasti ya. Tapi tanggal 11 ini gue ada rencana juga mau live sama Edan nih. Wah, itu ntar kita obrolin tuh live bareng Edan, karena kalau ku akui kau memang cantik gue, jadi gue pernah featuring sama Mas Ed, sering banget gue. Oh gitu ya? Susu Superglad featuring sama Mas Ed. Nah pasti bawain lagu itu, Kau Manis Kau Iblis, nyanyiin suara dia gue. Seharusnya kau berada di sisiku. Susah banget itu. Nah, tapi rumah dulu kan Bang Trison bukannya gede di daerah timur ya, Rawamangun, Mardongan sana bukan? Iya, betul. Nah, Kayu Putih, iya. Itu para cabuler. Mardongan lo hafal lo ya. Daerah kelam, daerah hitam. Cabuler dan cabulis. Mardongan itu boleh dibilang Bronx-nya Jakarta. Iya, betul. Segala macam bandar ada cuy di sana. Itu berapa tahun Bang Trison di Mardongan? Gue nggak di Mardongan sih, tapi memang nongkrong di sana. Tapi gue kadang dulu lagi zamannya caur-caur dulu. Ya sering lah gue nongkrong situ, karena kalau gue datang mereka senang, beda-beda itu terhibur gitu loh. Padahal kalau gue udah main gitar, wah, sini ku suntik dulu kau katanya. Anjir, ngeri kan? Itu gue nggak nyuntik banget. Masa-masa gelap ya. Masa-masa gelap. Dan era itu juga kalau boleh dibilang drugsnya itu
Buset deh, udah drugs yang masih kelas atas ya, morfin masih ya. Betul, masih murni banget tuh. Masih heroin, masih morfin, Heroin, belum ya. gembel-gembel yang putau apa tuh. Iya, Sabu-sabu itu masih yang kelas kakap itunya. Nah, itu kalau boleh tahu Bang Tirson dari dunia gelap menuju ke dunia terang. Tahun berapa sih mulai akhirnya gue berhenti nih? Gue berhenti gitu-gituan tahun 2000 lah. 2000 mulai berhenti total ya? Mulai berhenti. Nggak total sih. Masih ada lah. Yang total tipis-tipis. banget ya 2010 lah. 2010 ya? 2010 lah. Total banget tuh. Itu boleh dibilang ini apa namanya? Waktu nggak berhenti-berhenti nih. Waktu berhenti tipis-tipis. Itu yang diberhentiin apa, yang masih dijalanin apa? Yang gue berhentiin yang berbau-bau kimia lah. Yang akhirnya yang masih gue jalan tuh yang alami Alami. ya minuman, ya ganja, yang kayak gitu-gitulah. Tapi kalau bangsanya sabu-sabu atau heroin, gue udah nggak pakai lagi tuh. Ngomong-ngomong soal ganja, sekitar awal 90-an, Rox personilnya termasuk Bang Tirson ketangkep ganja di puncak 2 kilogram, my friend. Iya, Gile gak tuh? Ini gak ada pernah bahas ini. Gue tahu cerita ini soalnya. Itu pada saat itu lagi pada mau manggung bagaimana sih Bang Tirson? Enggak. Itu sebenarnya gue waktu itu gue mau ke tempatnya Tony. Monot ya. Di Ciawi, Tony Rox ya. Jadi sebelum gue ke tempat dia, gue memang bokol dulu nih, buat stok di sana lah. Kita kan dulu sebelum married tuh sering di sana. Memang di sana kebetulan ada kita usaha lah, ada usaha ayam, ikan. Itu 90 berapa ya kira-kira? Itu tahun 90. 90 ya? 90 gitu loh. Jadi sebelum gua ke tempatnya Tony, kita belanja nih ke Internusa Bogor kan. Oke, belanja. Begitu gue bayar kasirnya cantik nih bro. Kenalan lah kita kan, kasirnya kan. Kenalan dengan rencana nanti pulang gue jemput lo, gue bilang gitu kan. Udah oke nih. Akhirnya selesai, gue sambil jalan deh, muter-muter Bogor deh, untuk ngejemput si cewek nih. Jadi begitu keluar dari Internusa gue, tiba-tiba tuh gue jalan 100 meter dari Internusa tuh ada mobil dari sini tuh main belok-belok aja gitu, mau nyerempet mobil kita. Akhirnya nggak keserempet sih, cuman mobil Tony ini kalau direm tuh dia ngebuang ke kiri gitu loh. Jadi karena kaget, Tony ngerem ngebuang ke kiri. Rupanya mau nabrak ada sedan di sini Accord nih. Kacanya ribbon deh. Akhirnya tapi nggak kena gitu loh. Udah kita jalan lagi nih. 50 meter ke depan kita diginiin di palang deh sama nih mobil Accord yang mau kita serempet nih kan. Wah, gue waktu itu berpikiran sama Tony, akhirnya berhenti kan. Wah, udah gondrong-gondrong kan, serem-serem nih sih. Mereka nyangkain kita cokri kali ini tuh kan gitu kan. Akhirnya nggak lama kemudian turun nih. Yang turun lu tau nggak apa? Kolonel men. Wanjir. Kolonel polisi yang turun. Dia turun langsung nanya surat-surat. Begitu dia nanya surat-surat, Tony kan kebetulan baru ditilang nih mobil ini. Nggak ada SNK berarti? Nggak ada SNK, cuman ada surat tilang, itu pun udah kadaluarsa loh. Oke. Wah ini udah nggak benar nih kalian nih. Ini udah kadaluarsa katanya. Kalau udah semua ikut ke kantor polisi, gue berdua nih. Jadi, wah gue bilang kacau nih kan, di dalam udah gele bro. Cuman udah gue simpen sih di dashboard sih. Ya menurut gue aman deh gitu kan. Gele yang di jalan gue siapin tuh gue buang PT-nya. Oke, akhirnya gue ke mobil polisi ini nih. Gue ke mobil polisi ini, Monot juga. Jadi gue di depan, Monot di belakang. Rupanya tuh di belakang tuh ada 2 kolonel lagi bro. Satu kolonel angkatan laut, satu angkatan darat. Seperti mereka habis inspeksi gitu loh. Jadi waktu itu mobilnya Monot tuh dibawa sama supirnya si polisi ini. Yang bawa mobil polisi itu si polisi kolonel ini bro. Dia terakhir tuh jabatannya Kapolda Jawa Tengah. Bapak itu ternyata. Waktu itu dia masih Kapolwil Bogor deh. Akhirnya dibawa ke kantor polisi. Akhirnya dibawa ke kantor polisi. Sementara ini gue udah ada BR nih yang jadi nih di kantong gue kan. Kalau gue mau buka tensin karena kan ditutup kan AC kan. Kalau gue mau buka tensin dalam rokok. Waduh gue pasrah deh. Akhirnya sampailah kita ke kantor polisi Polres itu tuh, Taman Topi tuh. Sampai situ ditanyain gue sama polisi,
Mana mobil yang mau tabrakan sama kalian katanya. Oh sebentar saya lihat Pak. Udah dari penjagaan tuh gue keluar, gue buang lah nih PT gue kan, lintingan yang udah jadi. Gue buang di tempat sampahnya kantor polisi. Wah aman gue terus. Udah Pak, udah ada tuh yang mau tabrakan sama kita gue bilang. Akhirnya turun lah semua itu 3 kolonel yang di dalam mobil itu. Gitu. Jadi udah akhirnya dicek lah mobilnya Tony. Periksa semua satu-satu. Diperiksa. Ada barang disimpannya. Di asbaknya Tony kan tengkorak tuh bentuknya tuh. Mungkin nyentrik kali dilihat nih sama polisi nih. Nggak tahu ada ini PT bro. Oke, puntung sisa. Diambil lah tuh, itu kan bisa dicopot tuh, cuma di lem gitu doang. Ini mereka habis mengganja gitu. Nah ini nih insiden, ini asbak tengkorak. Insiden asbak tengkorak. Iya. Akhirnya gue bilang sama Monot, itu gelek kapan? Wah gue lupa, kemarin gue habis nyuci. Itu PT yang kemarin kan. Sementara PT yang hari itu kan kita buang-buangin nih. Wah udah, akhirnya dicek lagi bro. Semua. Tensin lah yang 2 kilo itu di bawah dashboard. Wah udah. Karena udah gitu kan, Tony gondrong, Trison pada saat itu gondrong, mau nggak mau, wah ini crossboy nih kalau zaman orang dulu bilang kan, mencurigakan langsung. Untungnya yang waktu bikin yang selamat waktu itu gue nggak sampai dihancurin deh, karena pada zaman itu kasus-kasus narkoba tuh hancur gitu loh, digebukin di ini. Tapi kita untungnya Mona tuh bawa kartu nama bapaknya. Karena salah satu anggota juga kan. Iya, bapaknya kan Brigjen tuh, marinir lagi kan. Kita nggak ada apa-apain bro. Sampai begitu kita masuk sel tuh anak dalam ngomong, wih hebat lo. Lo muka lu bawa narkoba tapi alus-alus lu nggak apa-apa lo. Iya bang, gue belaga preman lama aja gue bilang. Iya bang, kasus gue berat nih katanya gue bilang begitu. Tapi menariknya itu masa muda. Di masa sekarang ini beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu boleh dibilang nih, Bang Trison bikin Trison Manurung Official. YouTuber juga deh. Ini baru nih. Wih, ada akustik air mata hewan nih. Ini the best song nih. Asik. Deng 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 deng. Lupa gue. Deng deng deng. Tetes air mata membasahi pipi, karena kini ku tak mengerti hidup bagai dirimbayang. Anjir, itu the best song tuh. Gila, apa juga lagu rock ya? Fans berat coy. Enggak. Nah, berapa lama udah nih Bang Trison YouTube baru berapa bulan ya? Baru 4 bulan lu. 4 bulan ya? Nggak, belum sampai lah. Masih baru banget nih. Nah ini baru banget. Bisa punya ide bikin YouTube gimana ceritanya Bang Trison? Sebenarnya waktu itu ceritanya gue lagi live streaming di Teras 124 ya. Nah, kebetulan yang nge-shoot nih teman gue yang tadi nih, si Ricky nih, yang sekarang jadi tim gue. Rupanya dia teman lama gue bro. Gitu. Jadi gue juga udah nggak kenalin dia karena dia sekarang udah gemuk kan. Dulu kan kurus nih anak nih. Akhirnya dia bilang gini setelah acara nih selesai, Bang, lu punya YouTube nggak? Ada sih, cuman YouTube gue masih belum gue maintenance dengan bagus lah. Gue bilang, yaudah bang, gue bikinin aja bang, katanya. Terus gue bayar lo gimana nih? Gue bilang, udah gampang lah itu loh bang, katanya. Atau sharing monetize bisa ya? Iya, sharing. Sama gue juga nih, gitu gembel-gembel, sharing monetize semua. Iya, akhirnya ya gue bilang, oke lah, kebetulan dia memang sudah pengalaman di situ. Dia kan dari TBD, toko broadcast dia. Jadi di manajemenin sama dia gitu semua ya? Iya, manage. Dia yang menyediakan semua laga streamingnya dia. Lebih kemana Bang Trison? Ini ada video lirik, rock akustik, apa ada talk show kayak catatan si Buluk juga atau gimana isinya? Gue sekarang nih masih ini ya, campur aduk ya, Luk ya. Jadi ada live streaming, ada podcast juga, ada kejadian sehari-hari. Tapi gue juga belum tahu pasti nih. Ini kita lagi cari celahnya kira-kira mana yang pas ya? Bikin viewer banyak, yang mana gue belum tahu gitu loh. Jadi gue jalanin aja dulu campur aduk ini. Nanti mungkin lebih fokus lagi lah beberapa bulan lagi. Nah, kita lihat nanti aja. Betul. Buat cabulan dan cabulis, kenapa tadi gue sampai hafal lagu-lagunya rock dan segala macem? Mungkin era lu, ya kan, yang lu idolakan mungkin Seringai,
Death Squad dan segala macam. Tapi seorang Aryan Seringai, Ricky Seringai pun mengidolakan Rox masalahnya. Begitupun gua. Kenapa? Karena di era, ya kayak gue bilang tadi, gue cerita di awal-awal akhir 80-an dan awal 90 hanya Rox yang mewakili representatif dari si anak-anak muda yang pengen dengerin musik yang non mainstream. Nah, saat itu ada tongkrongan di Pit Pub, Pondok Indah Pub, di mana gue juga sering ketemu sama almarhum Ari Rox, drummer. Di mana pertama kali gue ngelihat sebuah grup band Indonesia menggunakan double bass, bukan double pedal coy, double bass. Menggunakan double bass dengan full set drum yang penuh banget, rame banget. Nah, gue ketemu sama almarhum Ari Rox itu pertama kali di Apotik Rena deket sini. Ketemu gara-gara gue pakai kupluk Danzig. Oh, gitu. Kupluk Danzig. Lu demen Danzig lu? Banget. Wah, gue juga gini ngobrol-ngobrol. Ikut. Disitulah gue akhirnya yang personil pertama yang gue kenal dulu adalah almarhum Ari Rox. Baru gue nonton Rox dan segala macam sampai akhirnya Bapak Abah Keriting Kusut itu yang menjadi mentor Superglad di dua album Superglad terakhir, Cinta dan Nafsu dan Ketika Hati Bicara. Jaya lah yang ngentat, kontol, gue beko banget sih lo, kontol. Turnya Superglad tuh kalau lo tonton videonya di YouTube, itu ngomong jorok ada di Abah Jaya doang. Nah, ini menarik nih ngomong-ngomong soal zaman dulu ya, sebelum kita nanti terusin ke masalah YouTube-nya Bang Trison. Di era itu Bang Trison, pertama kali Bang Trison bisa tahu musik-musik kayak Metallica, Anthrax itu segala macem. Siapa yang bawa sih sebenarnya? Karena kita aja pada saat itu kan, ya boleh dibilang orang-orang yang mengerti musik itu orang-orang menengah ke atas. Betul. Era itu. Betul. Gitu. Ya. Nah, Bang Trison sendiri tahu dari siapa dulu, Bang? Sebenarnya yang bawa musik itu ke Rox itu adalah almarhum Ari. Almarhum Ari. Ari kan dia kan sering kan ke luar negeri, perjalanan ke luar negeri itu sering gitu loh. Jadi kalau dia kemana, ke Eropa, Australia atau Amerika, dia bawa CD atau kaset gitu loh. Kaset dulu, belum ada CD kali ya? Iya, kaset, ya. Jadi waktu itu dia tahun 89 dia bawa album Master of Puppets. Wajret. Sementara di Indonesia tuh orang-orang belum tahu Metallica gitu loh. Metallica itu apa gitu loh. Nah, ngeri deh. Iya, masih bisa gue pegang. Ngeri deh. Jadi begitu kita dengar, ini lagu apaan nih gitu loh. Waktu itu kan yang kita dengar itu masih glam rock ya. Masih. Awal-awal dulu rock ke glam rock larinya. Oke. Motley Crue lah, Stryper, Van Halen, Dio. Pokoknya belum ke thrash metal berat deh, belum deh. Begitu Ari bawaan itu, wah gila nih lagu apa nih, Ri? Nih lu denger dulu, emang sekali doang nggak cukup lu dengerin ya kan? Gitu, kan? Kita dengerin lama-lama enak juga nih lagu gitu loh. Jadi begitu kita merasa serk dengan Metallica. Kita bawain lah. Jadi kita waktu itu bikin konser di Bulungan tuh, Rox konser tuh, khusus Rox ya. Kita bikin konser, pertama kali kita bawain lagu Metallica di konser itu. Konser Bulungan ya? Bulungan. Itu bukan ini juga nggak sih, Cocaine Mouth ya, kalau nggak salah ya? Belum lagi ya? Waktu itu Rox masih bawain, apa namanya, glam rock. Satu-satunya lagu thrash metal ya itulah. Metallica doang ya? Metallica, Master of Puppets lagi kan. Wah itu senior pada nonton tuh. Anak-anak Godbase nonton semua, hampir semua gitu loh nonton. Lox Labor nonton gitu loh. Jadi mereka juga ini juga kan kaget juga gitu. Rox bawain Metallica, lagu apa nih itu? Metallica belum dikenal orang. Belum dikenal orang deh. Sampai akhirnya kita sukses bawain itu. Akhirnya kita diundang sama Lox Labor. Oh, ikut festival. Festival. 89 festival rock 89. Iya. Itu yang konser rock itu 87, sorry. 87 ya. 87. Jadi kita diundang 87 ya, 87 waktu Ari memperkenalkan Master of Puppets tuh 87 ya. 87 ya. Jadi setelah kita konser itu Lox Labor tuh ngundang Rox untuk mengikuti festival. Nah, berbarengan dengan power metal dulu kan? Iya, tadi kita nggak mau bro. Kita nggak mau. Waktu itu kita berpikir, buat apaan gitu loh, musik rock bukan buat diadu-adu kok. Kita main keren-kerenan aja deh di panggung deh, paling begitu kan prinsipnya anak kan. Tapi pada saat itu bapaknya Ari nih sebagai manajer kita juga, dia sedikit memaksa untuk ikutan gitu loh. Karena kebetulan Lox Labor pun kenal lah sama
Pak Dali Tahir ya. Jadi mau nggak mau lah kita ikutan pada saat itu. Yeah. Kita ikut festival. Kita tuh nggak apa namanya, nggak ikut penyisian lagi. Jadi Rox tuh masuk 10 besar. Langsung semifinal. Semifinal Kita ikut di Malang gitu loh. Dari semifinal terus masuk final. Akhirnya itulah terakhir juara 2 lah kita. Tapi nggak bisa dipungkiri dari festival milik Om Lok, Lox Labor, Festival Rock 89, lagu rock bergema itu dikenal oleh semua orang, nggak cuma di kalangan skena underground, skena pit pub, skena pada era itu. Ada semua orang tahu tuh. Gue mau mainin ribet. Nah, akhirnya semua orang pada saat itu, abis itu ya, after 89, 92, 93, seluruh festival musik di Indonesia pasti akan ada lagu wajib membawakan, kalau nggak kehidupannya God Bless, rock bergemanya Rox. Yeah, pasti ada itu. Nah, itu jadi lagu wajib tuh buat. Jadi lagu wajib buat festival pada saat itu. Nah, berarti kan kalau boleh dibilang setelah menjadi juara 2, nama Rox semakin gede, terus masuk ke Black Album, itu berapa lama jaraknya? Itu jaraknya 2 tahun. 2 tahun setelah 87, 89, 91 baru keluar kita ya? kan abis festival itu bikin ini apa, musik, apa namanya, album kompilasi. Oke. Festival Rock Indonesia. Festival Rock Indonesia. Ya, kita masukin lagu rock bergema itulah. Ya. Akhirnya setelah album itu kompilasi itu keluar kan meledak tuh. Meledak banget deh waktu itu deh, pada zaman itu. Akhirnya kita diambil sama Harpa Record untuk rekaman albumnya Rox gitu loh. Tapi terjadi karena ada masalah eksiden tengkorak itu, asbak tengkorak itu. Si Harpa Record tuh mundur. Dia nganggep, wah ini udah blacklist nih. Dia takut gitu loh. Padahal sih itu bumbu-bumbunya musik rock ya. Kalau dia mengerti ya. Kalau dia pintar. Gimmick malah itu. Iya. Dia takut sampai akhirnya dia mundur. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri, akhirnya dibelilah sama Blackboard. Si Black Album itu ya, Rox. Yang pertama. Black Album itu dibelilah sama Blackboard. Blackboard waktu itunya produser Suara Sentral Sejati. Akhirnya kita rekaman lah. Setelah kita rekaman, dibeli pula sama Polygram. Untuk dijual di luar negeri gitu. Jadi album itu adalah album pertamanya musik rock Indonesia yang dijual di luar negeri loh. Tuh dia, Cabulur dan Cabules. Tuh, Rox yang hitam tulisannya merah. Rox. Gitu. Dan itu the best album buat gua karena semua lagunya itu dari mulai Superstar dan yang paling gila tuh 5 cm, man. Itu lirik pertama kali gue baca sebuah lirik yang membuat gue jeniusnya yang bikin lirik. Lu bayangin, lu pikir 5 cm itu apa? Ditusuknya, friend. Dalamnya 5 cm. Kecodet doang. Apa? Suatu saat dia teraniaya, ditikam 5 cm saja. Anjing, tuh liriknya the best. Ya enggak? Akhirnya tahun 92 merilis album hitam dengan 2 ini ya, Blackboard, dan akhirnya luar negerinya Polygram. Mantep. Tuh, gimana gue nggak ngefans. Dulu gue Jimmy, friend, kalau Rox dimanain, pasti Jimmy akan nonton. Sepatunya Trison tuh kalau di atas panggung pakai Nike tinggi biasanya. Sama celana ketat, celana jeans merecet banget nah. Ya, kalau udah ini, Jimmy megang sepatu tuh, gue pegang sepatu Trison, kayak gitu. Nah, tapi kita mundur lagi nih. Awal Rox berdiri, itu teman SMA kah, teman kuliah kah awalnya? Awal Rox berdiri dulu kan sebelum Rox ada, itu kan gue, almarhum Ari, Iwan, itu bikin band namanya Skal. Oh, tengkorak ya? SKULL, iya. Skal. Kita waktu itu bawain spesialis Iron Maiden tuh loh. Anjir. Iya, tahun-tahun 85-an tuh.
Oh, ribet banget. Terus? Rhyme of the Action Mariner. Iya. Terus? Jadi itu tahun 85, 86. 86 akhir, 86 awal, Ari pergi ke Australia. Australia sekolah ya? Dia bilang mau sekolah. Ternyata enggak. Ternyata dia ngeband juga di sana. Oke. Dia ngeband sampai dia bisa buka Iron Maiden loh di sana. Wah, anjrit. Dia jadi pembukanya waktu itu Mortal Sin. Mortal Sin. Dia diambil sama Mortal Sin untuk ngebuka Iron Maiden di Australia. Mortal Sin itu ada salah satu personelnya Troy yang sempat dulu sempat surat-suratan sama gua. Oh iya. Gitarnya Troy itu sekarang yang punya di gitar Troy ada di Indonesia, itu dipakai sama Steven Santoso. Ada di Steven Santoso gitarnya Troy Mortal Sin. Waduh, itu tuh. Apa? Only the feeling that's in the more. Haji, kok masih apa gitu nih. Nah, sempat bantuin Mortal Sin Ari di Australia. Di Australia, waktu ngebuka Iron Maiden itulah. Lu harus dengerin tuh para cabulan-cabulis yang cinta metal. Lu dengerin Mortal Sin album Face of Despair. Nih keluar nih gambar albumnya itu, keluar di sini nih. The best tuh. Iya. Nah, berarti dari ketemu sama itu tongkrongan doang atau di mana tuh sama? Iya, jadi Ari cabut ke Australia, kita dapat drummer nih. Waktu itu drummer. Skal nih masih ya? Masih Skal. Udah nggak lama Ari udah sekitar setahunan lah di Australia. Dia pulang lagi ke Indonesia. Dia pulang lagi, dia mau masuk Skal lagi ya. Gue bilang nggak enak nih, gue udah punya drummer nih, gue bilang begitu. Mendingan lu bikin band aja deh, ntar gue cariin personilnya, gitu kan. Udah, akhirnya, oh gitu ya, yaudah deh, lu cariin gue personil deh, kata gue cariin lah, Jaya lah gue kontak. Kenal Jaya sebelumnya Jaya kan gitaris gue waktu SMA. Oh, dari SMA ya? Dari zaman SMA? Wajib Budut, coy. Jadi band Budut gue lah dulu sama Jaya. Jadi gue rekomendasiin Jaya lah. Oke, Jaya dapet. Jaya ngajak Tony. Oke. Karena Jaya sama Tony dulu satu band di Navy Punk. Oh, karena keluarganya dari marinir ya? Iya, betul. Sama-sama marinir. Navy Punk. Kita kan anak marinir semua. Gue, Tony, Jaya tuh anak marinir semua. Jadi mereka Tony tuh diambil karena pernah satu band sama Jaya. Akhirnya Tony diambil. Tony, Jaya, Ari itu bertiga nih, tinggal vokalis kan. Gue ditekan lagi sama Ari, lu mesti cari gue vokalis. Kalau aja deh. Digituin gue. Wah, gue nggak enak nih, gue udah punya grup gue udah eksis juga lagi, fansnya udah banyak juga lagi, kan. Tapi dalam hati gue bine banget loh, gue berminat banget sama dia, apalagi di situ ada Tony, ada Jaya, teman gue SMA kan. Ya udah, gue gimana cara, gue gengsi juga gitu bro. Akhirnya gue kasih vokalis yang culun-culun deh, gue kasih ke dia deh kan. Dia marah sama gue, geblek lu vokalis, maksudnya nyari vokalis yang culun-culun, lu kasih gue katanya. Akhirnya lama-lama gue yang ini masuk juga ya ke situ ya. Udah punya niat gitu. Wah, kalau gue jadi vokalisnya keren nih band nih gitu kan. Ya udah deh, Ki. Gue aja diri vokalis lo, gue bilang. Akhirnya gue mundurkan diri lah dari Skal. Begitu gue mundurkan diri, Iwan ikut. Iwan dimundurkan diri dari ini, padahal gue nggak ngajak dia lah. Iwan ikut cabut, akhirnya terbentuklah Rox. 5. Yang namain Rox siapa tuh? Ari yang namain Rox. Iya, memang dia udah gue mau bikin nih band nih Rox gitu aja gitu. Bandnya personil belum ada, udah nama udah ada gitu. Akhirnya udah tuh Iwan, almarhum Ari, Jaya, Tony dan gue. Prison. Berlima lah gitu akhirnya. Itu skala mainnya akhirnya bubar, men. Sama malah yang lebih eksis Rox ya. Rox akhirnya yang Rox tuh membubarkan 2 band pada saat itu gitu loh. Akhirnya itulah terjadilah Rox tahun 87. 87 Rox tercipta. Nah, ini kenapa ada gosip, karena album pertama Black Album, album kedua Nol, di mana ada Mr. J, di album Nol ada Air Mata Hewan dan segala macam. Album ketiga nggak dirilis apa gimana sih? Ceritain album ketiga. Iya. Apa gosipnya dimaling, apa dicuri datanya? Jadi album ketiga tuh sudah selesai ya pada waktu itu ya, sebelum kerusuhan. Itu udah selesai, kita sudah bikin video klip waktu itu. Tapi karena ada kerusuhan pada pada tahun 98, kejarah lah itu masternya zaman di Wins Record waktu itu. Wins Record kan dijarah tuh di Pluit tuh.
hilang. Ya. Akhirnya nggak jadilah itu lagu. Dan nggak tahu di mana juga sih yang Nggak tahu di mana. Terakhir gue punya kopiannya sih waktu itu, cuman udah kurang bagus ya dalam bentuk DAT ya. Gue setel, wah ternyata udah hancur juga gitu loh, nggak bisa juga di ini. Akhirnya gue pernah nawarin juga itu ke Lox Labor ya, tapi karena hancur ya nggak bisa untuk di copy gitu loh. Akhirnya malah bikin solo gue sama Lox Labor. Yoi bener. Nggak jadi pula lagi. Jadi pula. Ini menarik lagi. Boleh dibilang tadi kalau dari omongan Bang Trison, almarhum Ari lah yang boleh dibilang pionir dalam arti menciptakan Rox, ya kan, menamakan Rox, dan juga dia membawa Metallica ke warna musiknya Rox yang pada saat itu sangat glam rock, Iya, ya kan. betul. Terus akhirnya tahun 2000-an Rox ngeliris yang ada Heroin ya, lagu Heroin yang memang ditulis untuk Ari Rox. Itu benar? Iya, betul, iya. Yang nulis apa Bang Trison? Bang Trison? Enggak, bukan. Heroin tuh yang nulis Jaya, maksud Jaya. Jaya nulis itu. Karena mungkin Zaman itu kan gue masih Dedan itu. Oh iya, ntar kita akan ngobrol mengenai Bang Trison Dedan ya. Tapi sebelumnya pengen tahu juga, mungkin Cabulor dan Cabulis pengen tahu, almarhum Ari Rox meninggal nih karena sakit, dan juga memang waktu itu dia sangat, boleh dibilang drugs addict ya? Drugs addict dia, berat deh udah. Dia sakit ya karena drugs addictnya. Karena drugs addictnya. Ya. Tidak ada yang bisa menggantikan almarhum Ari Rox. Lo kalau dengerin album Rox tahun 90-an, lo coba dengerin Cabulor dan Cabulis. Itu main drumnya sakit jiwa, settingan drum gila, ruffle drum gila. Bahkan seorang Raiden Sujono pas ngikutin Rox menggantikan almarhum Ari, terus disuruh mengkulik 5 cm, Raiden sempat ngomong sama gue, anjing nih lagu susah banget cuy. Iya, jago banget itu soalnya Raiden. Ini lebih gila bilang lagi. Lebih susah dari Metallica lagu-lagunya. Nah, untuk drumnya. Untuk drumnya. Memang Ari itu adalah pionir buat dia yang pertama kali make double bass drum di Indonesia ya. Betul. Ari lah. Ari yang pertama kali. Foto ini gue tahu banget ini. Ini foto sama Shit nih. Iya, band punk pertama di Indonesia, di mana vokalisnya sekarang jadi vokalis band gue, Glenn and the Vicious Boy, si Glenn Guy Black. Pernah jadi? Gue bikin. Oh gitu. Jadi lu bikin sama dia. Jadi Glenn kan ketemu, gue bilang, Glenn, lu masih mau ngeband nggak? Mau dong. Gue bikinin lagu ya. Gue produserin gini. Udah jadi 10 album, 10 lagu. Oh gitu. Mau gue rilis ke kurang lebih kalau nggak sebelum abis Lebaran kayak gue rilis. Udah jadi? Udah jadi 10 lagu. Yang nyanyi Glenn. Drumnya gue, bassnya gue, gitarnya gue. Oh gitu ya. Jadi gue ngajak Glenn karena memang gue ngerasa, gue dulu nonton mereka, drummernya Ari Rox, bassisnya Monot Tony, gitarisnya almarhum Ucok. Iya. Almarhum Ucok Nobra. Drummernya Ari, vokalisnya Glenn. Nah, gue bikin lah tuh Glenn and the Vicious Boy. Ini fotonya nih. Kalau satu kata untuk seorang Ari Yanuar, apa nih Bang Trison? Sakti Mandraguna. Sakti Mandraguna, emang iya Sakti Mandraguna orang ini. Dia tuh apa ya? Yang di otak dia tuh hanya drum dan musik. Lu kalau nanya kali-kali sama dia bingung. Lu nanya ibu kota dia bingung. Gitu loh. Tapi kalau lu nanya musik, kalau Jaya bilang tuh dari 24 track tuh 23 tracknya Ari musik, 1 track untuk beol doang. Nah, yang di otak dia tuh hanya musik profesional lah. Ngomong-ngomong soal Jaya tadi bilang ya, ini sangat-sangat menggemparkan dunia permusikan distorsi pada saat itu. 2015 Abah Jaya Trot, 2016 pamit dari Rox di sebuah acara di Jaklot. Ini dia bosen, kenapa sih? Gue siap nanya Jaya kalau Bah, lu kenapa sih kalau ada Rox? Bosen, emang bener dia bosen gimana? Sebenarnya bosen doang. Dia kalau ngomong sama lu begitu? Dia ngomong sama gue belum, nggak tahu deh, gue juga belum dapat konfirmasi sampai saat ini. Yang jelas tuh dia tuh kenapa dia mundur dari Rox. Kalau masalah bosan gue nggak tahu ya, kenapa harus bosan. Musisi nggak perlu bosan sih harusnya. Dan sayang banget, dia sudah 30 tahun loh. Dia paling lama di Rox loh. Dan belum pernah keluar dari Rox. Betul. Gitu loh, akhirnya dia keluar juga. Jadi kalau menurut gue dia kayak ngambek deh loh, tapi gue nggak tahu dia ngambeknya sama siapa. Nggak tahu juga, sama gue kali kayaknya. Mungkin ya sama gue kali. Soalnya apa ya? Udah tua Bah masih marah ngambek aja. Itulah yang gue sayangkan. Apa ya? Dia orangnya bawel, tapi harusnya dia kuat juga kalau dibawelin. Iya, betul.
Jadi nggak harus dibawelin dia ngambek, harusnya kan begitu. Tapi sampai saat ini juga dia belum mengkonfirmasi kenapa dia keluar dari Rocks. Ke Rolling Stone pun juga dia nggak bilang konfirmasi apa-apa gitu. Rolling Stone nanya ke gue suruh tanya ke Jaya, lu tanya Jaya, gue nggak tahu juga. Gue bilang kenapa dia, gue taunya dia ngambek kali kayaknya, gue gituin. Jadi waktu di Jacklot itu gue juga nggak nyangka loh. Dia ngomongnya. Karena kita seluruh personil nggak ada yang tahu itu ya. Nggak ada, dia nggak sounding sebelumnya, dia nggak ngomong apa-apa. Ke manajemen pun dia nggak ngomong. Jadi waktu kita manggung itu sebelum habis lagu terakhir kan Rock Bergema. Yeah. Sebelum lagu Rock Bergema dia ngomong, gue mau ngomong nih kata dia. Dia ngomong penonton gitu lah. Gue mau ngomong, ngomong ngejay. Dia bilang gitu kan. Dia ngomong lah, dia cerita awal tahun 92 waktu rekaman album Rocks, setelah mixing Tony keluar kata dia harus keluar negeri. Katanya sih mau belajar mau belajar sound engineer. Ternyata dia kawin sama bule katanya. Kan. Terus kedua, dia kan cerita semua anggota Rocks sudah pernah keluar dari Rocks. Pertama Tony, kedua Iwan. Dia cerita Iwan mengundurkan diri dari Rocks karena masalah dengan otaknya. Gesrek. Iya. Dan kita nggak tahu kenapa dia mundur. Dia waktu itu merasa parno. Iwan waktu itu sakit, jadi dia mengundurkan diri dari Rocks. Terus ketiga Didi Crow. Didi Crow sempat keluar dari Rocks untuk bergabung dengan Power Slave. Kan? Terus berikutnya Trison, Trison keluar dari Rocks, masuk Edane. Terus Raden, Raden terakhir keluar dari Rocks, masuk Iwan Fals, ya kan? Tapi semua itu masuk lagi. Jaya doang ini yang keluarnya belum masuk. Jadi waktu itu dibilang semua anak-anak Rocks sudah pernah keluar dari Rocks. Gue doang belum. Cuma gue doang belum nih katanya. Jadi malam ini gue menyatakan gue mengundurkan diri dari Rocks. Katanya gitu. Tinggal tunggu balik lagi. Gue kaget kan, dia ngomong gitu. Gue pikir bercanda. Lu yang benar lu, gue bilang. Iya, gue mau cabut, gue dari Rocks. Di panggung nih kita ngomong kayak di studio. Wah, lu gila lu, Jay. Lu nggak ngomong-ngomong lu, nggak sounding lu ke manajemen pun lu nggak ngomong lu. Iya, gue mau keluar katanya. Iya, tapi lu ngomong dong, jangan. Jadi kita ngobrol di panggung lu, ngeri gitu. Wah, gue panas juga kan, dia cabut-cabut aja. Ya udah pokoknya nih gue keluar dari Rocks. Ini lagu terakhir nih, lagu Rock Bergema nih, dan ini lagu yang terakhir gue nyanyiin. Gue mainin bareng Rocks. Main lah kita nih. Main Rock Bergema, selesai. Gue tadi pengen nyemprot dia ya bro, selesai nih, ngilang deh, pulang deh. Wah, gue bilang cemen juga lo, bilang lo nggak ada argumentasinya, jadinya kan ngambek kalau gitu kan. Makanya itu gue bilang gue nggak tahu sampai saat ini apa sebenarnya yang jadi masalah. Tinggal tunggu berarti momen Jaya kembali ke Rocks, karena semua personel udah pernah keluar dan balik lagi. Tinggal Jaya udah keluar, balik lagi. Iya, kalau dikasih. Jay, lu dengerin Jay. Aduh, abang dengerin tuh. Lu kalau serius sih boleh deh, tapi kalau lu nggak serius sih. Ini apa namanya? Gue tadi mau nanya sampai gue lupa tuh gue mau nanya apa. Oh, apa namanya pas kalau ngomong-ngomong buat para cabul dan cabulis, kalau pengen tahu siapakah Jaya Rocks sebenarnya. Jaya itu adalah sekarang saat ini dia memproduksi dan juga mementori sebuah band bernama Kelompok Penerbang Roket. Nah, kalau lo tahu sound Kelompok Penerbang Roket, di panggungnya mereka soundnya keluar sebagus itu dan segala macam, seorang Jaya lah yang mengatur semua sound systemnya. Itu dia. Nah, kembali ke lagu Rock Bergema. Emang bener nulisnya pas lagi boker nih lagu? Gosipnya? Kata siapa tuh? Gue gosip dari siapa ya? Lagu ini bikin pas lagi boker. Ini lagu, ya ada sih yang bilang gosipnya begitu ya, tapi gue nggak tahu deh. Ini lagu memang awal idenya musik itu dari Iwan. Tapi yang pasti dia bikin lagu itu di studio bareng gue gitu loh. Jadi dia bikin musiknya, gue langsung bikin notasi lagunya pada saat itu, dan selesai gue langsung bikin liriknya saat itu juga. Jadi cuman sehari itu doang loh. Iwan bawa musik dari rumah nih, lagu gue punya lagu nih, nah, gue isi lagu
Dan gue isi lirik langsung. Setelah itu barulah kita ngajak anak-anak untuk mengaransemen. Ini patternnya setengah mati loh, gue sampai sekarang nggak hafal nih. Bawa pelan nih. Teng 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 teng. Gitu deh, lupa gue. Itu setengah mati itu. Mesti hafal deh. Nah, tadi Bang Trisno juga cerita kalau sempat bergabung dengan Edane. Awal tiba-tiba diajakin gabung ke Edane itu siapa yang ngajak? Mas Ed atau gimana? Enggak. Sebenarnya waktu itu gue sempat mengundurkan diri dari Rockstool. Gue sempat mengundurkan diri ya. Pada saat itu gue mengundurkan diri karena gue kurang puas dengan keadaan ya, karena almarhum kan sudah mulai ngaco tuh hidupnya. Iya. Sudah mulai drugsnya udah mulai parah. Gitu. Jadi waduh, gue pikir kalau gue bertahan di sini nih grup nih gimana nih gitu loh. Akhirnya gue menyatakan diri untuk mengundurkan diri. Yeah. Gue nggak tahu waktu itu gue mau ngapain. Cuman pada saat itu akhirnya ketika gue mengundurkan diri, gue diajak sama Lox Labor untuk bikin solo. Oke. Nah, akhirnya gue bikin lah nih, gue lagi rekaman. Gue waktu itu yang main bass tuh Kokowah. Yang main drum si drummer Voodoo tuh si Osa. Sama gitarisnya ada guru gitar mainnya keren, Supri namanya. Ketika gue lagi rekaman album nih. Kita rekaman waktu itu di Triple M juga ya. Wah, Mas Hari almarhum ya? Dan gue waktu itu kan, iya Mas Hari. Dan gue waktu itu kan gue ngajar di Cik nih, Cik Seramangun. Ngajar vokal ya? Di situ ada Fajar juga. Gue ngeliat di papan pengumuman Cik tuh, mencari vokalis band yang sudah rekaman nih. Cari vokalis, cuman nggak disebut Edane. Gue cari tahu kan nih band apa nih. Fajar kan ngajar juga di situ. Akhirnya gue nanya-nanya, Fajar ngasih tahu Edane Son katanya. Oh, Edane nyari vokalis. Gue mau dong, gue gituin. Gue kan waktu itu gue nggak punya band tuh, cuman pengen punya solo aja lah. Solo pun belum jadi gitu loh. Akhirnya gue ngomong ke Fajar, ya udah lu ikut audisi aja. Gue mesti ikut audisi juga nih, kata gue bilang begitu. Iya, Son, emang salah satu syaratnya begitu, salah aja. Kata si Fajar kan. Oh gitu ya, ya udah kapan audisinya Jar? Gue ikut deh, gue gitu kan. Kasih tau lah dia tanggal sekian di mana gitu loh. Di studio waktu itu di studio bass waktu itu bassnya si Erwin Gutawa. Ya. Disitulah akhirnya gue ikutan lah lo. Gue ikutan dari beberapa vokalis, banyak vokalis yang ikut tuh, yang kita kenal nggak usah sebutin deh, ntar yang lo kenal banget pasti deh, vokalis top banyak yang ikut tuh. Tapi akhirnya saat itu gue yang menang, gue yang dipilih sama Edane. Waktu penyisihan audisi itu bawain 6 lagu dengan 6 karakter. Satu lagunya Edane. Satu lagu AC/DC. AC/DC-nya tuh lagu Edane ikuti AC/DC Back in Black. Terus Limp Bizkit-nya Trust. Korn Something Takes a Part of Me. Something Takes a Part of Me itu apa sih judul itu? Follow the Leader Follow the Leader. Terus lagu Aerosmith. Semua genre berbeda. Semua genre. Lagu Aerosmith itu waktu itu apa ya lagu Aerosmith ya? Don't Get Mad. Don't get mad, get even. Ya itu. Gila semua. Lu bayangin lo 6 karakter. Hard rock, hip metal, klasik rock, ya, terus ada metal juga, digabungin semua. 6-nya tuh. Kepilih di Edane. Pilih lah. Akhirnya masuk rekaman dan langsung Sony waktu itu ya. Waktu itu gue kan akhirnya gue ngomong nih sama Lok nih. Palok, sorry nih. Kenapa Son? Gue kayak nggak bisa ngelanjutin solo gue nih. Lah kenapa? Enggak, gue sekarang jadi vokalisnya Edane gue gituin. Dan gue kayaknya nggak bisa ngelanjutin ini solo gue nih. Wah lu Batak geblek lu digituin gue. Kemarin lu minta bikin album gitu ya. Sekarang
Nih kayaknya nih biar lo denger nih. Om Lok, kapan-kapan ke kita yuk. Baru gue doang yang nolak dari dia gitu kan. Yang lain pada minta gitu kan. Gue bilang lu batak geblek lo kata digituin gue. Ya wes. Edannya ajak sini aja katanya. Jadi dia berharap Edane masuk ke Lok Selebor lah. Oke, nanti gue ngomongin ya, Pak Lok ya. Gue ngomong sih, gue sounding kan anak Edane kan. Gue ngomong, oke. Tapi kita waktu itu ngetes ini dulu, ngetes demo lah. Akhirnya kita ngetes demo, kita memang langsung ke Sony duluan. Mungkin kalau Sony nggak tembus baru ke Lok Selebor. Ternyata Sony tembus lah setelah beberapa kali kita datang ya menyerahkan lagu ya, tembus lah. Ketika di lagu Komunis Kobdis itu tembus lah. Dikontrak lah kita 4 album waktu itu. Jadilah akhirnya nggak jadilah sama Lok kan, kita sama Sony lah akhirnya jadi rekaman. Keluarlah tuh. Kuakui kau memang cantik. Nah, gue tapi penasaran gini Bang Trison. Berarti Bang Trison itu boleh dibilang karakter seorang Trison di Rox dan Trison di Edane sangat berbeda. Karena memang Bang Trison menyesuaikan diri kepada Edane atau gimana sebenarnya? Sebenarnya di album itu Edane sendiri pun juga berubah. Oke. Gue berubah. Gue berubah sebagai vokalis rock. Edane berubah dari zaman sebelumnya, format band sebelumnya berubah. Di 170 volt pun berubah. Karena mereka. Itu transisi Bang Trison gantiin Eki Lamo ya? Enggak, Heri Batara. Oh, Heri Batara, oke. Jadi Edane musiknya berubah, gue pun berubah. Cara bernyanyi gue berubah karena memenuhi kebutuhan album ya. Kita kan waktu itu mau bikin album yang kemasannya seperti 170 volt itulah. Maka itu ada perubahan di situ ya, menyesuaikan materi lagu. Oke. Jadi memang gue sengaja ngerubah gue sengaja ngerubah. Edane juga ngerubah musiknya gitu loh. Jadilah format yang seperti itu. Akhirnya setelah itu berhasil, wah ini sih udah bukan Edane lagi nih kata Jaya kan. Ini Edante nih kata. Edante. Aduh udah aja. Akhirnya jadi format seperti inilah. Format ini memang apa ya? Gue menyanyi sesuai dengan kebutuhan album. Dari si album 170 volt. Iya. Nah, sampai akhirnya Bang Trison keluar lagi dari Edane. Satu album doang gue keluar. Gitu. Jadi 2003 gue keluar. Rox gabung lagi tuh kalau nggak salah ya. Gabung lagi dengan ngeluarin dari dulu. Betul. Tak pernah berubah itu deh. Iya, gue juga nggak nyangka gue diterima lagi look. Gue nggak nyangka juga. Malah gitu gue juga gue nggak berpikiran gue ke Rox lagi. Mungkin waktu itu gue berpikiran gue akan nerusin solo gue gitu loh. Tapi ngomong-ngomong pas album yang Semakin Tua Makin Gila, karakter vokal Bang Trison yang di Edane kebawa di lagu itu, kebawa. Tuh. Semakin tua, semakin gila itu kebawa karakter. Kalau menurut gue ya sebagai seorang fans, seorang pendengar dari Trison ngedengerin, kok Trison berubah nih. Pas masuk Edane, pas Rox balik lagi, kebawa nih warna Edane nyanyinya kayak gitu. Kalau orang mikirnya kebawa warna Edane-nya, padahal sebenarnya Bang Trison cerita tadi bahwa ini sebenarnya memang sesuai kebutuhan dan Bang Trison juga pengen ngerubah karakter. Betul. Cuman karena kuat si lagu Kau Manis Kau Iblis itu, jadi pas ketika Rox ngeluarin Semakin Tua Semakin Gila, kita anak-anak pendengarnya, fansnya, kok jadi kayak Edane nih, wakalnya kayak gitu mikirnya. Gitu. Nah, ini apa nih? Ini boleh ditanya nggak? Gue sebenarnya emang Mayat nggak ada masalah sih. Waktu itu yang bikin gue memicu gue untuk cabut dari Edane adalah Ucoknya sendiri. Ucok itu diangkat jadi manajer kan. Karena dia jobless, diangkatlah jadi manajer. Dialah yang memicu kekacauan nih. Sehingga akhirnya gue Mayat, akrab Mayat, dibikin beginilah gue sama dia. Itu sebenarnya itu aja. Kalau gue Mayat sih nggak ada masalah ya, karena secara musikal gue ketemu banget sama dia gue sebenarnya. Gue ketemu banget. Jenius tuh soundnya. Jenius banget. Gue ketemu banget sebenarnya secara musik ya. Cuman waktu itu mungkin hubungan sosialnya terganggu dengan itu. Ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Itulah yang gue tadi sebut. Kalau itu orang ketiga, kalau ini orang nomor 1 di Indonesia. Wah iya. Beda nih.
kita nggak ngomongin orang ketiga. Orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Jokowi, seorang presiden metal yang punya kegemaran mendengarkan Metallica dan sempat mendatangkan Dead Angel waktu itu di Rock in Solo ya, kalau nggak salah. Dia pernah nonton gue juga. Nah, Di Java Rockin' Land. nah terus sempat main depan Jokowi sambil tepar di panggung, benar emang? Benar. Ini nggak salah nih. Kapan nih? Pas kapan? Itu Java Rockin' Land tahun dia masih jadi gubernur. Oke. Tahun 2013 atau 14. Gue nonton di depan tuh yang sore-sore kan. Yang sore-sore. Lu tahu kan gue nyanyi bergema yang tiduran? Iya kan? Itu hancur, Bro. Sebenarnya gue nggak sengaja itu, Bro. Jadi gue nggak. Jadi gini, gue kalau mau tidur, kalau mau manggung kan gue suka susah tidur tuh. Akhirnya gue ke teman gue yang suka ngebo nih. Gue bilang, bro, gue bagi bolu satu dong, buat supaya tidur. Gue mau manggung nih, gue bilang. Bolu ini nggak bisa buat tidur nggak? Tergantung Bang Trison katanya. Tergantung bawaan lu. Mau lu buat tidur bisa, kalau lu mau ngaprak bisa kata dia kan. Ya udah, gue minta satu deh, gue bilang gitu. Gue udah lama kan nih nggak ngebo nih. Jadi pas jam 12 malam nih di rumah gue minum. Gue minum kan. Gue minum dengan harapan gue tidur, Luk. Nggak tidur gue, Luk. Tidur Luk. Nggak tidur gue sampai besoknya. Sampai besoknya begitu kita mau main sore-sore, Jaya bawa ini Absolut Vodka nih. Kita ngeding-ding dulu lah, panas kan. Minum lah gue, minum. Terus nggak lama manggung nih, manggung udah siap. Pas mau manggung pecah tuh bro, obatnya tuh. Baru berasa, gila. Telat. Ya, tadinya gue nggak apa-apa, begitu kena alkohol pecah tuh. Wah, gue ke panggung, pas gue naik panggung tuh begini gue. Itu ya gue udah kemana-mana sebelum gue naik panggung, udah ngaplak. Padahal gue mau manggung, udah ngaplak sana sini, gila loh. Iya, padahal cuma satu loh. Cuman karena gue mungkin sudah lama ya, gue kena gitu-gituan, pecah. Itulah, akhirnya jadinya gitulah. Tepar di atas panggung. Kita Jokowi lagi. Aduh. Gaswat. Bilang sorry Bapak. Oh ya, kita mau ngucapin terima kasih buat 4646 Food and Drink. Lu kalau ini dia ada ceker, ada ayam rica-rica, ayam pedes banget deh. Tadi gua udah ini ada macam-macam pilihannya. Lu tinggal buka aja Instagramnya 4646 Food and Drink nih. Keluar dia punya akun Instagram, punya best friend gue nih. Salah satu super glad hero juga nih si Naeng. Ya kan? Nah, ini silakan lu buka. Thank you banget buat teman-teman UKM. Mudah-mudahan kita bisa saling bantu ya. UKM bantu Cabul bisa makan, Cabul bisa bantu UKM bisa promo. Gitu. 4646 Food and Drink. Jangan lupa. Oke, Dead Distortion. Wah, ini proyekan boleh dibilang ya. Proyekan nih ya. Proyekan isinya siapa aja nih? Kayaknya muda 2-3 orang. Apa yang satu enggak? Yang satu bekas basisnya Rocks. Didi. Didi bukan Didi Crow ya. Mas Didi Orange. Didi Orange. Dulu Mas Didi sempat jadi band-band top 40 di beberapa kafe. Betul. Dia bekas basisnya Rotor juga. Iya, basisnya Rotor juga. Rotor berdiri. Terus gitarisnya ini Wawan. Wawan Cer tuh bekas band rocknya Semarang tuh apa sih? Java Blues ya? Apa sih? Ya itulah, pokoknya band top Semarang lah. Satu lagi Ega Liong. Oh, gitarisnya. Ega Liong gitaris, sakit jiwa tuh. Gitarisnya apa bandnya? Gue sering liatin yang sama Iwan Saberius. Jet Layer. Satu lagi bukan Blackout. 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 Gitarisnya 2 juga nih, loh. Ya. Satu bass, drummer ini gawat nih. Gue bikin album ini dia masih 14 tahun umurnya. Wah, anjir. Sekarang dia masuk Akmil deh. Wah. Dia jago nembak, loh. Buset nih. Jago menembak. Dia anak kolong juga? Bukan. Oh, enggak. Kebetulan dia ikut klub menembak di Kopassus. Anjir. Karena dia berprestasi, Kopassus tuh merekomendasikan dia untuk masuk Akmil. Sampai akhirnya dia masuk sekarang. Oke. Drummernya tuh ya? Drummer gue, gila mainnya nih. Ini genrenya kemana Bang Trison? Ini ke modern metal. Oke. Modern metal. Gue metal sekarang lah. Nah, gue pengen nanya gini Bang Trison. Sekarang ini Bang Trison kalau ngomongin genre, dengerin apanya sih kalau di metal?
Dari metal dulu deh. Gue masih dengerin lagu-lagu zaman-zaman dulu ya kalau metalnya. Ya. Nah buat Death Distortion berarti ada modern metal kan? Yang lagi didengerin apa biasanya? Itu kemarin-kemarin itu gue dengerin ya Pantera pasti lah ya. Dia kan pionirnya modern metal dia. Itu apa sih yang vokalisnya botak tuh? Kakak yang gitu. Disturb. Disturb. Yang kayak gitu-gitulah. Lamb of God. Oke dengerin deh. Ya, kayak gitu-gitu. Kalau 5 band metal atau band rock yang masih Bang Trison denger sampai sekarang? Metallica, Pantera, Anthrax, masih band-band dulu juga yang gue denger. Band barunya paling ya itu Disturb ya udah nggak baru-baru banget kan ya. Band-band barunya malah gue kurang denger gue. Lebih ke era 90s metal ya? Karena memang yang keren-kerennya di situ sih. Gue kalau ingat Anthrax, selalu ingat kalau rock sudah bawain ini nih. Jadi Cock in the Mouth. What is it called? In the Mouth. Wah, Scott Ian. Asik tuh. Ini nih, kesini Doski pakai PES Pak Pren. Secara cabul kan bengkel PES Pak belakangnya. Punya CS kita, Om Sikri. Ya, gue bawa Vespa gue karena gue lihat ada bengkel Vespa. Emang bengkel Vespa di sini. Senang mengkoleksi mobil klasik. Ini 960 atau 740 Bang Chris? Ini 740. Buset, mobil bapak gue dulu tuh. Volvo 740 intercooler. GLE ini GLE ya? Iya. Demen koleksi mobil klasik gini Bang Trison? Iya, gue senang gue. Ada Volvo sama Vespa ya di rumah ya? Vespa sama Mercy. Mercy tahun? Mercy Tiger. Anjir. 230E. Wah, bahaya tuh. Hitam semua. Semuanya hitam ya? Bahaya. Ini ngomong-ngomong mau bikin trio Batak. Ini Manurung ya? Manurung ya. Kalau Malau kan apa Malau? Malau marga tuh. Namanya Ricky. Iya. Malau. Kami panggilannya nama marganya sih. Iya. Mau bikin trio Batak sama siapa aja Bang? Trio Batak nih. Enggak. Gue dulu waktu gue tour sama Vicky. Sianipar. Vicky Sianipar. Gue kan ada lagu gue yang gue nyanyiin di album Vicky. Jadi gue ajak tour lah. Waktu itu ketika kita konvensi pers di Medan, ditanya gue memang sama Batak nih, sama Batak nih. Bang Trison katanya, saya mau nanya nih Bang, kenapa Bang nggak bikin trio aja katanya gitu kan? Wah, gue bilang pertanyaannya garing banget. Saking gue kesel, gue bilang nggak perlu lah ya. Gue bilang aku nggak perlu bertrio-trio sendiri pun aku cukup mengeksekusi. Gitu. nggak rewel lagi dia. Yang sama Vicky itu ini ya, Alusio ya? Alusio ya. Kita coba cover, gue latihan dulu ya. Para cabulan-cabulis, gue coba ngulik lagu Alusio. Iya. Tapi dulu kita balik ke masa lalu, Bang Trison ini pernah punya cita-cita menjadi seorang ABRI. Kok lu tahu sih? Cabul gitu loh. Cabul. Karena dari orang tua apa gimana? Iya sih, karena orang tua ya. Bokap gue kan marinir. Jadi mungkin adalah kepikiran gue, cita-cita gue. Lulus SMA tuh apa gimana? Enggak, gue dari SD sampai SMP gue punya cita-cita jadi ABRI ya. SMA jadi musisi. Gue SMA, gue ngeband, hilang. Buyar lah cita-cita itu. Itu dia. Aduh. Ngeband lagi nih. Budut pula lagi. Boet. Ya, mantep banget. Ini dia nih. Nakal-nakalnya zaman SMA ngapain aja Bang Trison? Di budut? Wah, macem-macem deh. Drugs, rock and roll sih. Ribut udah pasti budut ya? Seksi enggak ya? Ribut pasti budut ya? Pasti, musuhnya juga itu. Musuh ini Iwan Fals tuh SMA-nya itu, Captun. Captun, anjir, gila Captun kita. Gas. Nah, ini terakhir buat Bang Trison nih, arti keluarga buat Bang Trison nih. Udah berapa berarti buah hati ya? Udah umur berapa ya? Gua ini paling kecil yang cewek nih. Umur sekarang SMP kelas 3, umur 14 tahun. Yang paling tua? Yang paling tua 25 tahun, udah married. Seumuran Dendra. Iya. Udah punya cucu dong? Udah punya cucu gue. Mantep. Iya. Arti keluarga buat Bang Trison? Arti keluarga adalah
Sebenarnya arti keluarga bagi gue sih tempat curahan satu, tempat berkumpul, berbagi apapun ya dengan keluarga ya, karena keluarga itu adalah memang apa yang kita cari, semua yang kita cari kan buat keluarga gitu loh. Jadi buat gue keluarga adalah wadah yang benar-benar harus kita syukuri, yang harus kita sayangi ya, harusnya gitu. Bagi gue sih keluarga adalah segalanya. Segalanya. Ada yang ikut nyanyi nggak sih di antara anak? Anak-anak gue ada 2 orang yang suka nyanyi, tapi memang dia belum mau ke profesional ya, paling kalau acara-acara sekolah. Tapi Bang Triswan ngeliat sendiri bakatnya udah ada? Ada, ini cewek ini suaranya aku. Yang SMP? Cuman dia juga belum mau serius, dia untuk nyanyi. Kemarin gue bawa kemari loh. Gue ajak kemari, seneng dia. Waktu tadi kemarin syarat, jadi begini cabulan. Hancur. Kita syuting nih sekarang tanggal 8 Februari. Ya kan? Gue udah WA-an sama Bang Triswan, tanggal 8 jam 4 sore ya. Oke, siap. Tanggal 7 jam 4 ya. Gue lagi di Bandung. Thomas, produser kita bilang, "Bol, ada Triswan." "Hah, kok sekarang bukan besok?" Ternyata dia yang salah tanggal. Gue pikir tanggal 8 kemarin. Hancur. Guys, Bang Triswan makasih banget ya. Oke. Udah hadir di catatan si Buluk. Sama-sama, Bu. Lu lihat perjalanan seorang Triswan Manurung selama ngobrol tadi, dari mulai musisi, dari mulai kenakalannya dan segala macam, tapi dia punya punya satu karakter yang luar biasa para cabulers. Dia tuh kalau penilaian teori gembel gua, seorang Triswan Manurung ini nggak pernah kasarnya dalam tanda kutip, gue bisa sendiri, ya kan? Gue bisa sendiri, gue mandiri, dan yang pasti gue melakukan hal ini sesuai dengan kesenangan dari seorang Triswan Manurung. Nggak kepaksa oleh orang harus gini enggak. Gue mau pakai gini, gue mau kayak itulah seorang Bang Triswan yang gue pahami dalam teori gembel Buluk. Enggak. 1, 2, 3, go. Meragam-ragam doang gue cinta-cinta di hitam manusia. Mana sing-asing doang gue pangi doang di kanup-kanup jorma. Amora una gabe ona sanga bonito di luna leba. Di la leba asal matar barita doana kahi. Anggolia auto asing go cinta-cinta, asing panggil aku. Masayang balpe unang pola mangisak amuta elia. Sa sudena na ugo arida dai saudiau. Sita-sita dia utuna siksi tutudo tahe. Tukolong di roham di samping dona upari maima. Tundengan di basam lagu dona upasuka sita. Asih di roham daito unang loasau maila. Beharoham dok mahatam alusia.